Banyak orang yang berbisnis menggunakan tameng rezeki sudah diatur untuk membenarkan strategi bisnis yang nggak etis seperti ATM. Amatin, tiru, murahin. Oke. Bagaimana Islam memandang praktik ini dan apakah ada batasan moral? Intinya sih sebenarnya pertanyaannya, ada nggak sih batasan moral dalam meniru kompetitor? Kalau yang dihormati adalah sebenarnya kayak gini. Yang dihormati adalah kayak sekarang tuh gamai hak paten itu dihormati. Iya. Maka ketika contoh aku bikin buku, tidak boleh orang itu mengcopy bukuku lalu berkata ini bukuku lalu dia jual, itu nggak boleh. Tapi kalau dia kemudian ngambil isi materiku lalu dia buat buku yang baru dengan itu lalu kemudian dia tambahin sesuatu dan dia lebih murahin, itu boleh, nggak ada masalah. Contoh ya, ada orang jual kopi misalnya, maka dia bilang, wah laku nih kopi, aku mau jual kopi juga, tapi aku murahin, boleh. Ini strateginya orang Cina nih. Kan orang-orang Cina kan tiru mobil orang-orang Amerika, orang Jepang, lalu kemudian, betul, buat lebih murah, buat lebih massal. Orang-orang laku, itu nggak ada masalah. Dan secara etik, itu juga etik juga. Artinya itu persaingan bisnis kan. Maka kita mengenal kalau soal keunggulan, ada keunggulan komparatif, ada kompetitif. Nah, kalau orang cuma keunggulan yang bisa ditiru, ya dia akan susah. Makanya aku bisnis di dalam keunggulan yang nggak bisa ditiru. Iya kan, harusnya kan gitu kan, ya. Karena kalau kita buat satu hal yang mudah ditiru, pasti orang akan ada yang datang lebih murah kan gitu kan, ngancurin pasar. Maka kalau kita mau bisnis, ya bisnis cari yang, ya kalau nggak bisa ditiru, ya cari lagi gimana caranya supaya orang loyal ke kita. Tapi kalau secara etis boleh, yang nggak boleh nipu, itu yang nggak boleh. Contoh, barang KW itu nggak boleh. Contoh ya, ada orang jualan barang KW misalnya. Tapi kalau dia menyatakan itu KW boleh nggak? Nggak ada masalah kalau itu KW. Jadi memang ini barang KW loh, bukan dia nggak ngaku itu asli. Tapi dia bisa dituntut sama orang nanti. Oke. Problemnya problem bisnis jadinya. Ya. Bukan problem agama. Kalau problem agama dia bilang ini barang KW, maka kita ngelihat contohnya ada barang KW yang kita beli, kita boleh nggak beli? Boleh, karena kita tahu itu barang KW. Tapi bagi produsennya, nah itu yang problematis. Di dalam agama juga problematis karena dia kayak ini kan menipu orang kan, ngambil brand orang. Nah, tapi kalau misalnya kita kayak orang Cina, Sony diganti Suni, barangnya sama, itu nggak apa-apa tuh. Itu secara brand juga udah beda. Secara brand udah kan banyak tuh di sana tuh, banyak banget udah diganti nama. Apalah pokoknya cuma diganti nama dikit, tapi semuanya sama yang lainnya. Dan akhirnya laku. Nah itu masih boleh tuh. Oke.